Ibu saudara-saudara jemaat, selamat pagi, shalom. Hari ini ketemu patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik, kasih-Nya luar biasa terhadap seluruh kehidupan kami semua, sehingga kami semua masih diperkenankan oleh Tuhan menikmati usbu yang baru. Dan dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita di sepanjang usbu yang baru, kita butuh pegangan, kita butuh Tuhan, supaya kita melangkah selalu di jalan Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca di saat ini terbaca dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 112 sampai 114. Sebelum kita membaca dan mendengarkannya, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, urapilah hati dan pikiran kami, agar firman yang hendak kami baca, kami dapat melakukannya dalam setiap perjalanan hidup kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 119 ayat 112 sampai 114 yang bunyinya, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Orang yang bimbang akan kubenci, tetapi Taurat-Mu kucintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menjalani hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan yang kita lalui dan jalani. Itu berarti bahwa kita semua membutuhkan Tuhan, karena Tuhan itu sangat penting dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan itu penting dan berarti di tengah-tengah seluruh pergumulan, di tengah-tengah seluruh usaha dan kerja, bahkan pengabdian dan pelayanan kita. Kenapa dikatakan Tuhan itu penting? Karena segala yang kita lalui dan jalani, jika Tuhan berkenan, semua akan baik-baik saja. Jika Tuhan berkehendak, maka kita akan menikmati berkat Tuhan. Terbukti kita semua masih diperkenankan oleh-Nya menikmati kehidupan di usbu yang baru. Kita akan melangkah dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan seluruh kehidupan kita. Maka Tuhan itu menjadi penting, menjadi berarti. Tuhan itu kita jadikan sumber kekuatan kita. Tuhan itu kita jadikan sumber pengharapan kita. Tuhan itu kita jadikan poros kehidupan kita. Dan Tuhan kita jadikan sebagai sumber berkat, supaya apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, kita harapkan di tengah-tengah perjalanan hidup, usaha dan kerja kita, maka berkat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, bagian bacaan yang baru saja kita baca dari Mazmur pasal 119 ayat 112 sampai 114, di mana Mazmur 119 merupakan pasal terpanjang dalam Alkitab. Mazmur ini terdiri dari 176 ayat. Pesan dan penekanan Mazmur 119 sangat jelas berkaitan dengan Taurat Tuhan. 176 ayat dalam pasal 119 ini membahas tentang pentingnya Taurat Tuhan, pentingnya firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu pedoman kita, firman Tuhan itu pegangan kita, firman Tuhan itu sandaran kita. Supaya ketika firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi sandaran, menjadi pegangan kita, maka kita terus berkarya, bersaksi dan melayani di tengah-tengah seluruh pengabdian dan pelayanan kita. Kita melakukan tidak di luar firman Tuhan. Kita melakukan tidak di luar kehendak dan ketetapan dan perintah Tuhan. Dan oleh karena itu, dalam bacaan Alkitab hari ini, pemazmur mengajak bangsa Israel untuk memikirkan apakah hidup yang selama ini mereka jalankan sudah berdasarkan pada Taurat Tuhan, sudah berdasarkan pada firman Tuhan. Sebab tanda kehidupan yang didasarkan pada Taurat Tuhan, pada firman Tuhan adalah kesetiaan memegang peringatan Tuhan secara terus-menerus sebagai suatu kegemaran. Dan tanda dari kehidupan yang didasarkan pada firman Tuhan adalah kesetiaan kita
untuk memegang peringatan Tuhan, setia untuk membaca Alkitab, setia membangun relasi dengan Tuhan, setia melakukan kehendak Tuhan, maka itulah yang menjadi pegangan kita. Kita berjalan di jalan Tuhan yang Tuhan tunjukkan. Sebab Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia adalah tempat persembunyian kita. Dia adalah tempat di mana kita mengadu segala keluh kesah kita. Dia adalah Tuhan sebagai tempat kita berbagi dengan setiap masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang kita hadapi dan kita jalani. Maka pemazmur mengingatkan umat Allah, mengingatkan kita dan Bapak Ibu saudara-saudara, menempatkan firman Tuhan dalam posisi yang paling tepat, menempatkan firman Tuhan dalam posisi yang terutama di atas segala-galanya sebagai menu utama bagi kebutuhan spiritual iman kita, bukan sebagai menu pelengkap. Beta mengulang bahwa firman Tuhan itu adalah menu utama bagi kebutuhan spiritual kita, bukan sebagai menu pelengkap. Firman Tuhan harus menjadi fondasi dalam menjalani hidup ini. Firman Tuhan menjadi dasar kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup ini. Dengan demikian ketaatan dan sukacita akan menjadi bagian dari hidup kita. Dan selanjutnya Tuhan akan memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Apakah kehidupan kita sudah didasarkan pada firman Tuhan? Apakah kehidupan kita sudah berdasarkan pada Taurat Tuhan? Oleh karena itu, teruslah dalam anugerah Tuhan untuk semakin mengenal, semakin memahami, dan semakin melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu tidak gampang, tidak mudah. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita berdua menyanyi, tetapi jalan-jalan kehidupan kita selalu berseberangan dengan apa yang kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, berseberangan dengan apa yang menjadi doa dan harapan kita, berseberangan dengan apa yang menjadi puji-pujian kita kepada Tuhan. Di sini pemazmur dengan penuh harapan, dia mau bilang kepada bangsa Israel untuk tetap setia kepada firman Allah, untuk tetap hidup di dalam firman Allah, untuk tinggal di dalam firman Allah, berdiam di dalam Allah, berdiam dan bertakhta di dalam kehidupan bersama dengan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, condongkanlah hatimu pada Tuhan. Artinya menjelaskan kepada kita bagaimana kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, bergantung hidup ini kepada Tuhan, berserah hidup ini kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Ayat 112 dikatakan kepada setiap kita. Kalau kita tidak mencondongkan hati kita kepada Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka berkat Tuhan tidak akan mengiringi seluruh perjalanan kehidupan kita. Maka dari awal beta bilang Tuhan itu penting. Sebab kalau kita hidup di luar Tuhan, maka kehancuran dan kebinasaan akan kita peroleh. Tetapi kalau kita mengarahkan seluruh hidup kita, menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan terus kita nikmati dan kita peroleh di dalam setiap perjalanan hidup kita. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, Daud bertekad untuk mengambil bagian di dalamnya. Dan di sanalah ia mencari kebahagiaan, bahkan menikmatinya peringatan-peringatan, kebenaran-kebenaran dan janji-janji firman Tuhan itu dia pegang. Dia tidak pernah berpaling karena dia menjadikan firman dan janji Tuhan itu adalah pusakanya untuk menjalani kehidupan ini selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegerangan bagi hati pemazmur. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang percaya adalah firman Tuhan. Dan harta ini tidak akan mampu dirampas oleh siapapun, oleh kuasa-kuasa dunia apapun. Karena harta yang berharga adalah kebenaran firman, melekat dan berdiam di dalam hati kita. Dan Daud mengharapkan kebahagiaan kekal di dalam melakukan peringatan-peringatan Allah. Itulah sebabnya ia memandangnya sebagai pusaka untuk selama-lamanya. Karena dia tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan dan sandaran, pegangan bagi dia melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin umat.
Kalaupun sampai saat itu ia masih belum dapat berkata, peringatan-peringatanmu adalah pusakaku, ia dapat berkata, aku telah memilih peringatan-peringatanmu menjadi pusaka dan tidak akan pernah tertarik kepada dunia. Itulah komitmen yang dimiliki oleh pemazmur. Dia menjadikan peringatan-peringatan Tuhan itu sebagai pusaka. Dia menjadikan Taurat Tuhan dan firman Tuhan itu sebagai pusaka dalam menjalani kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, Daud bertekad memerintah dirinya dengan peringatan-peringatan dan kemudian menjadikan sebagai patokan hidupnya. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan. Orang-orang yang menginginkan berkat-berkat peringatan Allah harus menundukkan diri, tunduk di dalam ikatan-ikatan dan ketetapan-ketetapan Allah. Itu yang sangat dibutuhkan. Kita hanya boleh mencari kesukaan dalam jalan-jalan yang Tuhan sediakan, dalam tugas dan tanggung jawab, dan juga tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dengan penuh kerelaan dan rasa puas oleh anugerah Allah, dikatakan oleh pemazmur, aku telah menconongkan hal itu dan berhasil mengalahkan keenggananku terhadap hal-hal itu. Dengan keteguhan dan ketekunan, ia akan selalu melakukan ketetapan Allah dalam setiap hal, dalam setiap keadaan, dalam melaksanakan tanggung jawab setiap hari. Dengan terus berjalan di jalan yang kudus untuk selama-lamanya, tanpa merasa lelah. Inilah yang disebut mengiring Tuhan sepenuhnya. Di ayat 14 dikatakan, engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman. Pemazmur bilang bahwa Tuhan adalah tempat persembunyian, Tuhan adalah perisai, Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah sandaran, dan dia tetap menaruh harapan kepada firman Tuhan. Dia tidak pernah menaruh harapan di luar firman Tuhan, karena dia menjadikan firman itu adalah harapan kehidupannya untuk menjalani kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, sikap hati kita terhadap firman Tuhan sama seperti sikap hati pemazmur, yaitu dicondongkan atau diarahkan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mendatangkan kegirangan atau kesenangan. Kalau firman Tuhan menjadi kesenangan kita, maka kita selalu bersemangat, kita selalu membacakannya, kita selalu merenungkannya, dan lebih daripada itu, kita melakukannya dalam tindakan-tindakan hidup nyata. Di tengah-tengah kesulitan yang panjang dan musim kehidupan yang sukar ini, Tuhan masih mengundang kita untuk datang kepadanya. Dan salah satu cara terbaik mendekat kepada Tuhan adalah menghabiskan waktu dalam firman-Nya. Firman-Nya menghubungkan hati kita dengan kebenarannya dan mengingatkan kita akan kesetiaan. Tinggal beta dan Bapak Ibu diundang mau datang ke saya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menghabiskan waktu kita untuk membaca dan melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Jangan menghabiskan waktu kita untuk hal-hal duniawi, sebab kalau kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal duniawi, maka kehancuran dan berkat tidak akan pernah kita nikmati. Tetapi kalau kita menghabiskan waktu kita dalam firman-Nya dan menghubungkan firman-Nya dengan hati kita, maka Tuhan akan menghadirkan kebenaran dan Tuhan akan memberikan berkat bagi setiap kehidupan kita. Tidak pernah ada kata terlambat. Tuhan tetap mengundang beta dan Bapak untuk selalu menghabiskan waktu untuk membaca dan melakukan firman Tuhan. Bahkan Tuhan tetap mengingatkan kita melalui pemazmur, mari kita mengarahkan dan tunduk kepada Tuhan lewat ketetapan-ketetapan dan perintahnya. Sebab dunia ini penuh dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Ketika kita terjebak di dalamnya, maka kita akan hancur dan binasa. Tetapi tawaran Tuhan adalah, arahkanlah seluruh hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Karena disitulah berkat Tuhan akan selalu kita nikmati dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.